wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Aftiar Tegar Fatinia Kois, 2. Mardiana Dwi Wulandari, ketiga Eva Yuliana Purnamasari, yang keempat Riano Rizky Pratama. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, Bapak Aminur Baidi Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, atas bimbingan dan arahannya, dan terima kasih pula kepada teman-teman sekalian yang telah memberikan pertanyaan. Dalam video ini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai makalah kami metodologi mempelajari Islam. Berikut pertanyaan dari teman-teman. Oke, pertanyaan dari Alven Revals mana? Yang nomor 1, agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai apa? Menurut kami, agama membawa nilai-nilai kehidupan bagi manusia sehingga memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa golongan masyarakat, agama juga menjadi kebutuhan dasar dari kehidupan kelompok. Agama pun menjadi suatu pedoman manusia yang memuat norma-norma tertentu. Selanjutnya nomor 2, menurut MC Guyer, peran agama dalam kehidupan yaitu, menurut MC Guyer, agama berperan sebagai pembentuk sistem nilai dan norma dalam diri seseorang yang meliputi segala simbol-simbol keagamaan, hal-hal magis, mukjizat, dan upacara ritual berperan pula dalam proses pembentukan sistem nilai pada diri manusia. Selanjutnya pertanyaan dari Desta Egi Putra Permana. Apakah dasar yang melatar belakangi terbentuknya karakter manusia? Dasar yang melatar belakangi karakter manusia bisa melalui faktor lingkungan, faktor genetik dari orang tua atau kebiasaan orang tua yang menurun ke anak-anak mereka, faktor pengalaman dari seseorang, dan faktor dari pendidikan yang ditempuh seseorang. Salah satu contohnya, pendidikan agama yang berpengaruh besar dalam membentuk karakter pada manusia. Selanjutnya pertanyaan dari Dewi Listiana Aulia. Yang pertama, mengapa agama menjadi sangat penting dalam kehidupan? Menurut kami, agama berperan sangat penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkan kepada kebaikan bersama. Agama merupakan sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia kembali kepada hakikat kemanusiaannya. Agama Islam sendiri berfungsi sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan, dan kedamaian serta keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Tak satupun ajaran dari Islam, baik perintah maupun larangan, yang bertujuan untuk mencapai kerusakan dan di muka bumi ini atau kesengsaraan di akhirat nanti. Selanjutnya nomor 2, masih dari pertanyaan Dewi Listiana Aulia. Fitrah memiliki konsep menurut pengertian umum, sebutkan. Nomor 1, fitrah berarti agama. Fitrah bermakna agama, maksudnya bahwa agama Islam ini berkesesuaian dengan kejadian manusia, sedangkan kejadian itu tidak berubah. Nomor 2, fitrah berarti mengakui keesaan Allah. Manusia diciptakan Allah memiliki naluri beragama, yaitu beragama tauhid. Mereka tidak beragama tauhid hanya dipengaruhi oleh lingkungan. Yang ketiga, fitrah berarti cenderung pada kebenaran. Secara fitri, manusia memang cenderung dan mencari dan menerima kebenaran, walaupun kebenaran tersebut hanya bersemayam dalam hati kecilnya atau hati sanubarinya. Akan tetapi, karena berbagai faktor eksogen, manusia tidak memberikan kebenaran tersebut. 4, fitrah berarti ikhlas atau suci. Menurut Abu Ja'far, manusia ketika dilahirkan membawa atau dilengkapi dengan berbagai sifat yang melekat pada dirinya. Yang kelima, fitrah berarti potensi dasar manusia. Pemakaian fitrah sebagai potensi dasar manusia dikembangkan oleh para filosof yang mengikuti aliran empirisme dan para ahli fikih atau fuqaha. Selanjutnya pertanyaan dari Dita Rahmawati. Yang pertama, karakter apa saja yang dapat diajarkan sejak dini? Karakter yang dapat diajarkan sejak dini meliputi karakter religius, karakter yang terbentuk dari ajaran agama
yang diajarkan sejak dini pada anak, karakter kejujuran, toleransi, dan menghargai antar sesama, disiplin, serta karakter-karakter baik lainnya yang sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma dalam masyarakat. Yang kedua, apa itu Majusi? Majusi adalah salah satu nama yang diberikan kepada agama Persia kuno, yakni agama yang dianut oleh umumnya bangsa Persia sebelum tanah Persia ditaklukkan oleh Islam pada tahun 641 Masehi. Majusi adalah agama lama yang memandang api sebagai unsur yang mulia dan suci. Karenanya pemeluk agama Majusi memuja api sebagai lambang Tuhan. Nabinya bernama Zerdusht yang hidup kira-kira 6 abad sebelum Masehi. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Dwi Maulida, apa fungsi dan peran agama dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, agama berperan menjadi pegangan dan pedoman hidup bagi umatnya, sekaligus menjadi tolak ukur yang mengatur tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Agama berperan sangat penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Nomor 2 dari Dwi Maulida juga, menurut saudara, apakah agama sangat berperan penting dalam norma-norma kehidupan? Jawabannya, agama sangatlah mempunyai peran yang penting dalam pembentukan norma-norma kehidupan, karena agama berisi pedoman-pedoman hidup serta aturan yang menyeimbangkan kehidupan manusia. Pertanyaan selanjutnya berasal dari Larasita Parmanta Antoni. Bagaimanakah peran agama dalam kehidupan individu? Jawabannya, agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum, norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Nomor 2, apakah agama sangat berperan penting dalam norma-norma kehidupan? Sama seperti pertanyaan yang tadi, agama sangatlah mempunyai peran yang penting dalam pembentukan norma-norma kehidupan, karena agama berisi pedoman hidup serta aturan yang menyeimbangkan kehidupan manusia. Selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Irfan Saputra. 1. Apakah yang dimaksud dengan kosmos? Jawabannya, kosmos dalam bahasa Yunani berarti keteraturan, susunan yang teratur, atau hiasan. Dalam pengertiannya, yang paling umum adalah suatu sistem dalam alam semesta yang teratur atau harmonis. Nomor 2, apakah nilai agama sebagai fitrah manusia itu bisa berubah? Jawabannya, fitrah manusia tidaklah bisa dirubah maupun berubah. Fitrah manusia memang sudah ketetapan dan ketentuan Allah dan tidak dapat berubah. Selanjutnya, pertanyaan dari Tukul Wijiatmo. Bagaimana pandangan Islam terhadap sekularisme dalam bidang keilmuan? Menurut pandangan Islam, sekularisme merupakan suatu paham atau ideologi yang dianggap menyesatkan karena agama tidak dapat mencampuri urusan duniawi di dalam sistem sekuler. Kemudian, masih pertanyaan Tukul Wijiatmo, bagaimana peran pendidikan agama Islam terhadap kehidupan masyarakat? Pendidikan agama sendiri sebagai proses yang mengarahkan manusia yang lebih baik karena agama mengajarkan hal-hal yang membimbing moral atau akhlak manusia menjadi lebih baik. Kemudian pertanyaan dari Titik Pujiasih, mengapa manusia harus memiliki agama? Manusia harus beragama karena manusia tidak memiliki standar moral sendiri dan untuk membuat keteraturan dalam hidup dan masyarakat serta agar mendapatkan ketenangan hati. Pertanyaan selanjutnya masih dari Titik Pujiasih. Mengapa agama sangat penting bagi kehidupan? Sama seperti pertanyaan sebelumnya. Manusia harus beragama karena manusia tidak memiliki standar moral sendiri dan untuk membuat keteraturan dalam hidup dan masyarakat serta agar mendapatkan ketenangan hati. Pertanyaan berikutnya dari Arinta Fitri Ratnawati. Jelaskan pengertian agama. Agama merupakan suatu tautan yang mengantun hubungan manusia dengan Tuhan. Suatu agama pada umumnya tidak hanya mengatur hubungan seseorang dengan Tuhan, akan tetapi juga mengatur dirinya sendiri maupun hubungan dengan orang lain.
Sekian pertanyaan yang dapat kami jawab. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan pertanyaan. Mohon maaf jika jawabannya kurang berkenan. Untuk itu, kepada dosen kami, Bapak Dr. Amin Nurbaidi, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, untuk dapat menguatkan jawaban ataupun menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.